Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini. Program Bincang Komunitas edisi Kamis 3 Oktober 2024. Dan tentunya dalam program hari ini kita akan memberikan informasi juga edukasi, bahkan juga berbagi pengalaman-pengalaman dari narasumber kita yang sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur. Untuk itu sudah hadir bersama Vio ada perwakilan dari Indonesia Marketing Association atau yang biasa disingkat dengan IMA, dan merupakan sebuah organisasi profesional yang berfokus pada pengembangan pemasaran di Indonesia, khususnya hadir di Kota Makassar. Langsung saja kita sapa ketiga narasumber kita, dan Vio akan sebutkan ada Dr. Insinyur Taufik Nur, IPU CSCA, selaku Senat IMA Chapter Makassar. Kemudian ada juga Taufik Haris Rahmat, selaku President of IMA Chapter Makassar. Kemudian tak lupa juga ada Bapak Kak Tommy Amarja Sigalotang, selaku General Secretary IMA Chapter Makassar. Dan kita di sore hari ini akan membahas topik mengenai IMA from Zero to Hero. Dan kita akan mengulik apa sebenarnya maksud dari Zero to Hero ini. Tentu langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore kakak-kakak sekalian. Selamat sore rekan Tribuners. Tetap semangat ya sore hari ini. Alhamdulillah. Masih semangat pagi gitu. Dan gimana kabar kakak-kakak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu buat Tribuners ketahui, di samping kiri Vio ada Kak Taufik, ya selaku Senat dari IMA Chapter Makassar. Kemudian di tengah ada Kak Taufik juga, Taufik Haris, selaku Presiden of IMA Chapter Makassar gitu. Dan di samping atau di paling ujung kiri dari tayangan kita saat ini, tampilan kita saat ini ada Kak Tommy selaku General Secretary dari IMA Chapter Makassar. Dan tentunya kita mau ulik juga bagaimana mungkin peran-peran beliau sekalian bisa hadir di tengah kita juga dan bergabung di IMA Chapter Makassar khususnya gitu. Mungkin kita mulai dari salim sambil juga ya. Dari yang mana? Dari pojok kiri ya. Sesuai request. Oke, sesuai request. Kak Tommy mungkin boleh menyapa Tribuners dulu dan juga sekaligus perkenalan nih. Sebenarnya kita pengen tahu apa sih tupoksi dari Kak Tommy di organisasi ini. Silakan. Selamat sore rekan Tribuners semuanya di mana saja berada. Pasti ini di mana-mana ya. Pasti ini Tribuners sudah menyaksikan saya perkenalkan diri dulu, nama saya Tommy Amarja, kebetulan di IMA Makassar adalah di posisi General Secretary IMA Makassar, dan kebetulan kalau saya di IMA khususnya di IMA Makassar itu sudah memang join di IMA itu sejak mahasiswa, jadi sejak tahun 2023 sudah join di IMA. Dulu IMA itu ada subchapter Unhas namanya, jadi saya kebetulan di kampus. Jadi memang visi dari IMA sendiri ini adalah bagaimana menciptakan kader-kader marketingnya. Jadi kita di kampus itu udah diperkenalkan marketing secara dari awal, sehingga pada saat kita udah selesai, kita udah bisa siap nih dengan apapun profesi kita kan pasti butuh marketing ini. Jadi itu yang menjadi mungkin sesuai dengan tema dari Zero to Hero. Bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat buat orang, untuk pribadi kita, sebagai kita bisa menjual diri, personal branding kita semakin naik dan bisa bermanfaat juga buat masyarakat. Oke, jadi jasa gitu ya, yang hadir gitu di tengah-tengah, maupun mungkin ranahnya bukan hanya di satu bidang aja gitu, tapi marketing tuh dibutuhkan di mana semua saja, bidang. semua di produk apapun itu, profesi apapun maksud saya. Oke, untuk itu Kak Tommy sendiri bergabung di tahun 2023. Iya. 2003. 2003 atau 2023 nih? Sorry, 2003. Oke, 2003. Makanya tadi kayak waktu kuliah 2023. Sorry, 2003. Oke. Gimana kalau dengan Kak Taufik Haris? Oke, terima kasih banyak. Salam buat para Tribuners. Perkenalkan, saya Taufik Haris Rahmat. Saya biasa dipanggil THR ya, Bro THR. Jadi saya diamanahkan sejak 2 tahun yang lalu ya, menjadi presiden di IMA Chapter Makassar. Ini satu-satunya atau mungkin salah satunya kesempatan menjadi presiden. Iya, benar. Jadi waktu itu kita dengan senang hati sama-sama
memang ingin mengembangkan dunia marketing, dan ini menjadi salah satu wadah yang menurut saya sangat baik untuk kita, saya pribadi untuk berkontribusi ke masyarakat melalui IMA. Jadi IMA sendiri saya masuknya sekitar kurang lebih 8-9 tahun yang lalu. Ya. Jadi salah satu petinggi Pak Haryadi Kaimudin, salah satu CEO kala waktu itu mendorong saya untuk join ke IMA, dan sampai saat ini saya merasakan banyak manfaat, dan alhamdulillah mudah-mudahan sampai saat ini kita bisa berkontribusi banyak terutama untuk menyebarkan virus marketing. Karena saya bilang ke teman-teman, kalau setiap saya ketemu sama terutama para mahasiswa, new level mahasiswa gitu ya, yang baru new entry mahasiswa, saya selalu bilang sangat sulit mendapatkan para marketer atau salesman yang baru ya, yang berani. Padahal di dunia kerja, salah satu karir yang paling cepat melesat itu adalah orang-orang yang jago di personal branding. Ya, pada saat Anda bisa membungkus diri Anda, apapun latar belakang Anda mau di keuangan, Anda mau jago di SDM, Anda mau jago di akuntansi, kalau Anda bisa membungkus diri Anda, personal branding Anda baik gitu, maka karir Anda makin cepat melesat. Gimana cara mempelajari itu? Ya salah satunya dengan memarketingkan diri Anda sendiri gitu. Saya kira seperti itu. Oke, dan tadi mungkin yang menarik juga untuk kita pertanyakan lebih lanjut soal tadi Kak Bro THR sebutnya adalah marketing atau marketer dengan salesman. Ya. Apakah ini dua hal yang berbeda? Definitely berbeda. Jadi kalau sederhananya begini, kita mulai sesuatu itu mulai dari branding. Ya, branding itu paling top gitu. Kalau kita sudah selesai membrandingkan baik diri kita, ya, pasti usaha kita di marketing akan cukup mudah. Pada saat kita mudah di marketing, gampang untuk promotionnya. Terus setelah selesai promotionnya, gampang di sellingnya. Nah, satunya di tahap 2, satunya di tahap 4 ya. Nah, ini semua ilmunya memang berbeda-beda. Yang paling penting adalah gini, branding itu seperti orang, ya. Seperti orang yang punya karakter. Karakter itu adalah branding. Bagaimana menyampaikan karakter ini ke masyarakat, itu disebut marketing. Oke? Bagaimana caranya sudah telah disampaikan biar masyarakat tertarik untuk ngedeketin si objek ini yang tadi, itu namanya promotion. Ya. Bagaimana caranya biar dipilih, biar jadi temennya si ini, itu namanya selling. Jadi begitu tingkatannya, begitu tingkatannya, berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya saya kira teman-teman saya ajak untuk join di IMA, ya, join di IMA. Lapisan ini beda-beda dan kita memang harus bisa paham dengan baik sehingga produk apapun yang kita ciptakan, mau itu sekali lagi mau itu manusia, mau itu produk barang, mau itu jasa, memang butuh tempat-tempatnya. Jadi ini tadi beberapa menit ini udah dapat 1 SKS. Ini juga pertanyaan penting juga gitu kan untuk mengawali perbincangan kita. Maksudnya sebenarnya marketing itu biasanya didefinisikan adalah proses atau tahapan bagaimana bertemunya konsumen dengan produsen, gitu kan? Apakah mungkin definisi sekarang ini sudah berubah? Produsen sama konsumen. Oh, enggak. Jadi produsen sama konsumen itu ketemu di ujungnya sebenarnya, di sellingnya. Nah, jadi di marketingnya itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Jika karakternya dibangun oleh branding, marketing itu menyampaikan bahwa, halo masyarakat, gitu. Ada sebuah produk, ya, yang karakternya seperti ini loh, ya. Misal ada produk dulu Sunsilk, ada sekarang Sunsilk yang, saya sebutkan produk, nggak apa-apa. Oke, sebagai contoh aja ya. Ada Sunsilk yang khusus untuk rambut panjang gitu. Nah, itu yang menyampaikannya marketing, ya. Jadi tugasnya marketing itu menyampaikan biar masyarakat itu aware bahwa barang itu ada, ya. Promotion menyampaikan bahwa ayo dong deket-deket gitu sama ini karena ini keren nih, ya. Bahwa ini kalau temenan sama si ini, ya, kamu juga bisa ikutan keren. Ya, kamu juga bisa ikutan keren. Rambutmu berkilau dan lain-lain, itu kerjaan promotion.
ya kerjaan promotion. Nah selling untuk meyakinkan bahwa paling penting di selling adalah closing. Iya. Ya, meyakinkan bahwa oke, si A produk tadi bisa temenan, bisa dibeli sama masyarakat. Nah, itu tugasnya masing-masing beda-beda memang. Beda-beda. Nah, ini pemahaman ini memang harus di-clearkan dan tahapannya memang ada. Benar, nggak bisa maksudnya dalam satu sesi aja ini udah langsung paham gitu. Maksudnya belum tentu satu sesi ini teman-teman atau Tribuners itu langsung paham nih apa yang dimaksud dari yang penjelasan dari Kak Taufik gitu. Betul. Dan mungkin untuk lebih lengkapnya bisa langsung bergabung ya dengan Ima. Oke, terima kasih Kak Taufik, dan kita beralih ke Kak Taufik selanjutnya. Kak Taufik Nur, tentunya TN. Oke, TN Bro aja. TN. Oh, TN. Oke. Ini requestan ya, Bro THR, Bro TN. Oke, Bro TN, ini menyoal berperan dalam IMA sendiri selaku senat itu apakah mengemban tugas yang cukup berat atau seperti apa? Ya, terima kasih. Baik. Saya mau menyapa Silakan. Tribuners dulu ya. Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa di Bincang Komunitas Iya, ya. bincang komunitas. Apalagi kita bawain terkait dengan marketing ya seperti itu. Oke. Nah, tadi dijelaskan sama Vio bahwa posisi saya sebagai senat ya. Jadi senat adalah lembaga di IMA yang memberikan saran, masukan ya. Di mana anggota senat itu biasanya former dari atau mantan dari presiden atau biasanya sekjen. Kebetulan saya di IMA terakhir sebelum masuk ke senat itu sebagai presiden IMA chapter Goa. Keren. Ya, iya. Jadi di Goa punya chapter juga. Ya, seperti itu. Nah, kalau cerita di keterlibatan di IMA, saya sama Bro Tas ya, Tommy Amarja Sigalota. Oke. Bergabung di IMA itu mulai dari komunitas mahasiswa pencinta marketing. Gitu ya? Iya kayak gitu. Kalau di kami itu mulai dari kampus Unhas ya waktu itu. Jadi yang menarik waktu di Unhas itu adalah yang aktif itu bukan didominasi teman-teman ekonomi, fakultas ekonomi, tapi dari dari kedokteran dan teknik. Ya kebetulan saya dari teknik waktu itu, teknik mesin ya. Nah, gairah kita untuk bergabung di komunitas IMA waktu itu adalah bagaimana kita bisa membuka jejaring sebenarnya. Relasi, karena kita tahu bahwa kita di timur ini sangat-sangat terbatas dengan akses untuk bisa masuk ke level-level nasional seperti itu. Benar juga. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kita waktu itu sangat dibantu oleh jejaring IMA. Ya. Misalnya kita mau belajar tentang produk development gitu ya, kita pelajari di kampus. Nah, pakar-pakarnya itu ada di IMA gitu. Nah, itu yang membuat kita akhirnya tertarik masuk, ikut belajar marketing, ikut training dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada benefit yang mau dicapai gitu ya, ada goals yang pengen dicapai, makanya bergabung dengan IMA sejak masih mahasiswa gitu. Iya, kurang lebih mungkin di tahun 2001 ya. Kebetulan saya sama Bro Tas itu satu jurusan ya di jurusan teknik mesin ya. Dan bisa bertahan sampai sekarang. Maksudnya kira-kira biasanya kan dalam satu organisasi itu ada pasang surutnya gitu, ada up and down-nya. Kira-kira apa yang membuat Kak TN ini bisa bertahan gitu? Kalau di IMA itu kalau kita bilang pasang surut, nggak ada surut ya, pasang terus. Oh gitu, oke. Jadi semangat terus gitu. Boleh bagikan nih kira-kira semangat seperti apa agar Tribuners juga tertarik berlangganan, maksudnya bergabung juga. Iya, jadi di IMA kan kita tidak hanya sekedar bergabung saja gitu, tapi banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Ya tadi ilmu branding, kemudian branding, selling, distribution dan sebagainya itu kita dapatkan semua. Jadi kan biasanya yang kita dapatkan itu kan branding aja, selling. Tapi distribution itu jarang kita dapatkan. Bagaimana produk itu bisa didistribusi. Bukan cuma produk sebenarnya, tetapi juga tadi disampaikan oleh Bro Tas itu adalah bagaimana bisa personal branding. Itu kita bisa deliver kepada orang-orang gitu ya.
tentunya dengan bagaimana memahami produk kita, kualitas dari produk ya, apakah itu produk sendiri atau apakah jasa ataukah pribadi kita gitu. Seperti itu. Jadi dengan bergabung dengan IMA, maksudnya secara tidak langsung ini kakak-kakak sekalian memperkenalkan juga dan baru tahu sudah ada nih benefit yang kita rasakan. Bahkan tadi sudah di highlight from zero to hero sampai saat ini. Betul. Dan mungkin bagi Tribuners juga ini ada informasi penting juga bahwa 3 narasumber kita hari ini ada yang selaku akademisi, kemudian ada juga selaku profesional, kemudian ada juga yang praktisinya langsung gitu ya, yang terjun langsung ke bidang usahanya atau entrepreneur. Dan mungkin kita mau bahas sedikit dari sudut pandang masing-masing nih terkait topik marketing itu atau tren pemasaran lah, khususnya di Kota Makassar. Ini kan berbicara tentang chapter Makassar, tentunya ada penelitian mungkin yang sudah dilakukan dari akademisi, bahkan juga yang sudah melakukan langsung selaku profesional dan entrepreneurnya seperti apa? Dimulai mungkin dari Kak TN. Iya, terima kasih Mbak Vio. Jadi isu-isu bisnis ya, saat ini itu sudah mengarah kepada isu-isu sustainability. Ya. Berkelanjutan. Jadi isu-isu berkelanjutan. Jadi kita bikin produk, bikin jasa itu tidak hanya mementingkan faktor keuntungan, tetapi juga hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana dampaknya kepada lingkungan. Benar. Dan yang kedua adalah bagaimana bisa mensejahterakan para pelaku ekonomi seperti itu. Ini dalam konteks sosial. Jadi ekonomi, lingkungan dan sosial. Nah, sebenarnya di Makassar ini banyak peluang-peluang yang kita bisa kembangkan, ya, utamanya berbasis sumber daya lokal kita sebenarnya. Seperti apa misalnya? Jadi Sulawesi Selatan itu atau dalam konteks Makassar pada umumnya itu adalah gerbang dari banyak komoditas yang kita bisa kembangkan. Rata-rata ekspor komoditas itu adalah unggulan yang paling utama di Sulawesi Selatan ya. Ada coklat, ada kemudian padi kan, beras kan, kayak begitu. Nah, kemudian rumput laut dan sebagainya. Ini adalah komoditas-komoditas yang dikembangkan. Nah, pada saat ini kami sedang mengembangkan riset supply chain, utamanya di bidang industri coklat artisan. Nah, coklat artisan yang kita sebut sebagai industri coklat premium sebenarnya. Ya, kalau kita kenal namanya coklat Monggo di Jogja, atau Pipiltin di Jakarta, Krakakua di Lampung. Nah, kita sebenarnya punya beberapa peluang untuk kita bisa perbaiki supply chain-nya sebenarnya. Ya, dalam konteks marketing, kita bisa menjual produk ini dengan cara yang unik, dengan keuntungan yang lebih besar sebenarnya seperti itu. Iya. Berarti maksudnya hingga saat ini dengan perkembangan zaman gitu ya, dengan mengikuti tren-tren saat ini memang pembahasannya ke sustainable. Ya, bagaimana dampak lingkungan dan sebagainya. Tentunya adakah mungkin korelasi antara teori-teori yang sudah ada dari segi akademisi nih dengan kenyataan atau realitas saat ini? Iya. Contohnya di industri coklat ya. Kalau kita lihat supply chain-nya itu kan panjang banget gitu. Panjang banget. Mulai dari petani, pengumpul tingkat kecamatan, kabupaten, pedagang besar, kemudian eksportir dan sebagainya. Nah, kalau ini kita bisa shortage, kita bisa ringkas rantai distribusinya dan komunikasinya antara petani dengan industri IKM itu bisa langsung, ya. Kemudian dengan mengembangkan kualitas, tentunya juga tadi dengan parameter sustainability lingkungan, ya. Jadi tidak merusak lingkungan, penanamannya, tidak merusak lingkungan industrinya dan sebagainya. Kemudian yang paling penting sebenarnya, kita bisa membawa petani coklat, kemudian industri coklat ini bisa lebih sejahtera begitu, dengan sharing pendapatan yang lebih baik, seperti itu. Oke, jadi lebih meningkatkan taraf hidup ya, dari asal muasalnya, bagaimana tadi petani mungkin mengumpulkan hingga terdistribusi dengan baik gitu. Kalau menyoal supply chain. Kalau terima kasih Kak TN, kalau dari Kak THR sendiri, gimana dari sudut entrepreneurnya mungkin terkait perkembangan atau tren pemasaran di Kota Makassar seperti apa sih? Di IMA ini beauty-nya adalah kita terdiri dari 4 unsur utama ya. Yang pertama adalah akademisi, profesional, entrepreneur, dan governor.
ke government. Nah, berbicara mengenai apa sih perkembangan, jadi saya udah join 8-9 tahun ya. Banyak sekali yang saya bisa dapat akhirnya. Misal kita punya satu ide, ya. Kita punya satu ide asalnya dari entrepreneur, ya. Terus kemudian kan kadang-kadang ide itu kan harus disurvei dulu apakah itu valid atau tidak. Yeah. Apakah marketnya ada atau tidak. Itu survei. Yang paling jago tuh teman-teman sistem langganan saya ya. Mengenai pendalaman survei, bagaimana secara statistik bisa sah pendapat itu gitu. Itu dikonfirmasi ke sini. Terus kita lompat ke profesional. Profesional kadang-kadang saya ngobrolnya, nah kalau ada produk ini, market ini cocok nggak? Ya. Terus kemudian kita berbicara apakah dari sudut pandang sumber daya manusia, jikalau meng-hire orang-orang ini, yang mana yang paling pas? Gitu. Itu dari sisi profesional. Ya. Dari segi government, kita ngelihat ada nggak perangkat-perangkat aturan yang mendorong ini, atau nggak ada? Gitu ya? Regulasi. Iya, ada nggak regulasi yang mendorong itu? Ini kan jangan sampai kita punya satu ide tapi bertentangan. Ya. Regulasinya udah pro sustainability, kita malah bikin industri plastik besar-besaran misal. Kan nggak nyambung ya, nggak nyambung. Nah, saya kira gabung di IMA, empat-empatnya ini ngobrol bareng, atau setidaknya kita suwon ke masing-masing pihak nih. Ya, saya di sini aja duduk udah dapat ide, langsung ngobrol sama kanan kiri saya, bisa jadi 90% tuh ide. Seperti itu. Jadi memang IMA dalam bentuk organisasi yang di dalamnya itu udah komplit. Kita duduk di situ mau nyiptain produk, mau nyiptain jasa, mau personal branding dan lain-lain. Saya kira teman-teman IMA bisa bantu. Dan itu saya rasakan 8-9 tahun terakhir. Oke, jadi itulah yang maksudnya ada perubahan gitu ya. Mungkin dari awal bergabung hingga sekarang menjabat, mungkin perubahannya seperti apa? Jadi terutama dalam hal ini ya. Satu, pengembangan ide. Pengembangan ide. Jadi kalau ada ide kan harus diverifikasi tuh ide. Terus pada saat aplikasinya juga harus butuh support. Butuh supportnya regulasi. Butuh supportnya ada nggak? Teman-teman profesional bisa bantuin. Punya teman yang latar belakangnya supply chain nggak? Punya teman yang, nah itu kan jaringan tuh semua tuh, ya. Paham. Jadi itu yang pertama ya. Terus yang kedua, yang pasti yang udah disampaikan Bro TN tadi, jaringan. Ya. Jaringan itu sekarang itu salah satu sumber daya yang harus di-preserve, ya. Harus dilestarikan gitu. Once kita tahu seseorang, harusnya kita bisa ninggalin jejak ke orang itu, ya. Memberi kesan gitu ya? Memberi kesan ke orang itu sampai kita tidak bisa dilupain sama orang itu. Itu satu hal yang saya paling pelajari itu di IMA, karena benar. Kalau kita kenal nama orang tanpa meninggalkan kesan ke orang itu, ya, whatever, Anda bisa paling cerewet di forum itu, Anda bisa paling rebel di forum itu, atau apa aja, yang pasti orang-orang yang ada di situ, Anda harus ninggalin jejak. Kalau yang lain udah rebel, ya kalau yang lain udah cerewet, Anda pakai kostum yang beda kek, Anda datang nyentrik gitu ya, Anda datang paling pagi kek, apa aja, Anda orang yang paling banyak ngajuin pertanyaan kek, apa aja yang pasti di dalam ruangan itu Anda harus ninggalin kesan. Itu. Jadi saya selalu tuh pada saat masuk ke satu forum gitu, saya screening dulu nih. Saya harus jadi apa? Ya. Kalau udah ada yang ribut, ya saya ribut-ributan tuh sama si dia. Berarti saya jadi yang ini deh. Berarti pada kesempatan kali ini 3 narasumber kita udah memberi satu kesan ya bagi Tribuners, itu kan dengan membagikan informasi yang penting gitu ya. Dan soal relasi tentunya yang sangat penting juga, bukan hanya bagi marketing pastinya ya, bahkan mungkin pekerja atau yang memberikan jasa atau produk, itu paling penting lah relasi-relasi itu bisa hadir di tengah-tengah kita gitu. Terima kasih Kak TN, kemudian maksud saya THR, ini saking banyaknya singkatan gitu ya. Bro Tas, Bro THR, Bro TN, fokus ya. 3T. Terdepan, terluar dah. Kalau Bro Tas sendiri, mungkin kalau berbicara tentang program-program nih, sekarang kan menjabat sebagai sekretaris jenderal.
Atas mungkin program-program yang hadir dari IMA sendiri untuk kemaslahatan masyarakat. Kita berbicara tentang bagaimana kebermanfaatan IMA untuk masyarakat, itu kira-kira yang paling unggul programnya seperti apa? Jadi mungkin sebelum saya jawab itu, saya mungkin menyambung dari tadi yang apa sih sebenarnya yang tren di Makassar sebenarnya. Kalau tren di Makassar sebenarnya semua produk yang ada sekarang itu udah, saya pikir ini ya sudah tren, termasuk di Makassar sebenarnya makanan, kuliner ya, makanan, jasa, itu yang paling ini yang dicari orang lah. Apalagi dari orang luar pasti cari makanan nih. Kalau bukan soto kondro, dan oleh-oleh Makassar. Kirain labubu. Labubu ya. Jadi tapi gini, walaupun produknya kita misalnya viral, tapi dari sisi profesional marketingnya nih yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Jadi IMA di sini juga bisa hadir dalam membantu teman-teman profesional khususnya karena kita sekarang punya sertifikasi profesional marketing. Jadi CPM itu diakui di Asia Pasifik, dan itu kita sudah lakukan dari 10 tahun terakhir ini. Kita sudah lakukan, dan memang dilakukan di IMA Pusat. Nah sekarang IMA Pusat kemarin sudah menggelar CPM secara online. Nah artinya kita nggak perlu ke Jakarta nih, bisa di Makassar kita daftar, kemudian kita bisa mendapat gelar CPM-nya. Nah itu mungkin salah satu langkah IMA dalam mendorong bagaimana marketing ini atau marketers ini bisa jadi seorang marketers yang lebih profesional. Nah mungkin itu yang yang kita coba hadir di Makassar agar para pelaku bisnis atau pelaku marketing ini bisa mengambil ini sertifikasi gitu ya? ini. Sertifikasinya. Ya itu yang saya bilang. Jadi sekarang kan banyak yang menjadi profesional YouTuber, kemudian influencer. Nah ini kan juga perlu juga tahu soal marketing, karena banyak juga yang mungkin sudah banyak jualan di media sosial, tapi secara komunikasi marketingnya juga kurang. Jadi banyak yang ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan saja. Jadi ya semacam ikut tren aja. Tapi sebenarnya dari sisi komunikasinya mungkin belum ini ya. Jadi makanya IMA Makassar ini bisa hadir untuk membantu itu. Kemudian kegiatan-kegiatan IMA secara umumnya ini adalah kita biasa membantu pendampingan UMKM. Jadi UMKM Makassar selama ini kita juga fokus di situ, dan 2 tahun belakangan ini kita setiap Rakernas itu kita IMA Pusat buat semacam UKM Award. Untuk semua chapter kita di Indonesia itu sudah sudah lebih dari 100 chapter kabupaten kota ya. Jadi sudah sangat ini ya. IMA sudah hampir semua kota kabupaten sudah di seluruh Indonesia sudah ada ya. Dan selain itu kemarin kita juga banyak melakukan aktivitas sosial. Seperti kemarin pada saat COVID itu kita juga ikut berperan dalam membantu pemerintah dalam hal ini untuk mensosialisasi bagaimana sih sebenarnya kita hidup di zaman pada saat COVID ya, hidup dan berusaha di zaman COVID. Nah ini yang kemarin memang agak ya gitu. Jadi ya kita coba hadir untuk bisa membantu pemerintah. Kegiatan-kegiatan lain ya tentunya juga kita masuk di kampus untuk terus memberikan informasi tentang marketing seperti apa, menjadi marketing itu dan sales itu seperti apa. Dan saat ini kita juga kemarin sudah juga bekerja sama dengan beberapa kampus di Makassar gitu. Ya dan kegiatan-kegiatan lain khususnya juga di internal kami sendiri juga itu rutin setiap bulan kita ada namanya marketer talk, kemudian marketers goes to campus, dan banyak lagi kegiatan lain seperti itu. Untuk memperkenalkan gitu. Betul. Ya, juga memberi edukasi. Memberikan edukasi. Mungkin khususnya yang disasar adalah mahasiswa baru atau gimana? Iya, mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama. Sudah bertahap sudah semester berapa gitu ya? Semester 7. Apalagi yang semester akhir kan mereka udah siap untuk masuk ke dunia kerja atau dunia bisnis. Ya itu sangat penting itu. Untuk
Oke, dan untuk keanggotaan dari IMA Chapter Makassar sendiri, mungkin total ada berapa anggota? Bisa disebutkan dan juga atau mungkin syarat-syarat untuk bergabung? Iya, kalau keanggotaan sekarang kita sudah yang member yang aktif itu sudah hampir 300 orang. Banyak. Kemudian untuk syarat membernya IMA itu sebenarnya mudah saja. Yang penting senang marketing dulu, itu aja sebenarnya. Senang marketing, senang berjejaring. Mereka akan mendapat benefit, ya mendapatkan jejaring network bisnis, kemudian ya dari sisi bisnisnya mungkin dia sudah punya bisnis tapi mau mempromosikan bisnisnya, ya kita juga bisa bantu. Dan banyak manfaat lainnya. Oke. Gimana kalau misalnya mereka ini atau Tribuners nih, calon-calon anggota IMA Chapter Makassar mengakunya introvert? Nah, apakah itu bisa termasuk atau juga bisa masuk dalam bagian IMA? Ya seharusnya harus masuk gitu, apalagi dia introvert ya, artinya bisa menambah skillnya dia, terutama dari sisi bergaul, kemudian bersosialisasi, berkomunikasi gitu. Ya karena kalau bagaimana kita misalnya punya produk atau jasa tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan produk kita, tidak bisa mendeliver apa yang sudah disampaikan tadi sama Bro Pres, ya itu pasti akan sulit untuk menjadi seorang marketing dan produknya laris gitu. Berarti paling penting adalah niat dulu ya. Betul. Niat mau bergabung, mau berrelasi, mau bersama-sama lah. Bagaimana juga membangun branding dari diri sendiri dan juga untuk IMA, khususnya Chapter Makassar. Lantas mungkin sebelum kita ke closing statement, tentunya pertanyaan penting juga, gimana peran IMA Chapter Makassar khususnya dalam kerjasama mungkin dengan pemerintah kota untuk mendukung branding Makassar kota kuliner nih, kota makan enak khususnya. Ya, mau dijawab oleh Presiden aja, Vice Presiden. Jadi kami ingat sebelum launching, beberapa bulan sebelum launching Makassar sebagai kota makan enak, kami salah satu pihak yang diajak ngobrol oleh Pak Dhani Pomanto waktu itu, yang beliau masih menjabat dan sekarang lagi cuti ya berarti ya. Jadi kita diajak ngobrol, kita diajak dari sudut pandang marketingnya seperti apa, penyampaiannya seperti apa. Jadi pemilihan diksinya pada saat itu kita diajak ngobrol, dan IMA salah satu sahabat dekat Pak Dhani ya. Karena beliau beberapa kali, jadi kalau unsur pemerintahan sekali lagi kita terdiri dari 4 unsur. Jadi siapapun yang menjabat, kami selalu menjadi teman diskusi IMA, terutama menjadi diskusi untuk bagaimana kita membrandingkan kota. Jadi dari pusat itu sebenarnya titipannya 2. Yang pertama perhatikan UMKM, yang kedua perhatikan kotanya. Karena kan kita chapter kota ya. Jadi bagaimana kita berkontribusi, apakah itu dalam bentuk pariwisata atau brandingnya kota, kita harus bisa kontribusi di situ. Termasuk pada saat sebelum penetapan branding Makassar kota makan enak. Dan saya sedikit menyambung ya, tiga tren yang ada di dunia yang tadi. Yang pertama, satu adalah apapun sejak COVID yang mengandung bidang atau kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, satu, orang makin aware terhadap kesehatan. Jadi trennya ke sana. Oke. Apapun produkmu harus nyentuh-nyentuh ini. Satu. Benar. Yang kedua adalah lifestyle yang berhubungan dengan sport. Benar. Ya, sekarang semuanya jadi oke loh. Mau tenis, bulu tangkis, name it. Semuanya jadi, kok tiba-tiba jadi, sekarang catur pun jadi keren loh. Saya kemarin, anak saya jadi suka banget catur sekarang ini. Dia bilang, "Pak, tahu nggak? Sejak pandemi, orang yang dulu nggak suka catur, karena nggak bikin apa-apa, akhirnya jadi suka catur. Akhirnya sempat katanya satu game catur itu hang. Gara-gara dulu mungkin ceremonia cuma buat begini, sekarang tiba-tiba jadi gitu. Dan peminatnya nggak turun drastis. Stuck di satu titik gitu. Saya kira semua olahraga. Jadi yang berhubungan sama olahraga. Yang ketiga adalah teknologi. Apapun itu yang unsur-unsurnya sekarang nggak boleh hanya jualan di offline. Ya harus jualan online. Ya, apapun itu yang disokong oleh pengembangan teknologi termasuk AI.
termasuk AI yang terakhir ya. Jadi 3 hal itu apapun bisnis kita kalau nyerempet ke sini insya Allah ngikuti tren ya, seperti itu. Kuncinya adalah kita tetap update, dan kalau mau update join dong. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Mungkin tadi ada agak sedikit terpotong yang menyoal mungkin pada saat pemilihan diksi Kota Makan Enak. Okay. Itu IMA juga tergabung salah satu. Tapi sekali lagi kan itu rundingan tim ya. Oke. Ya, sekali lagi. Jadi tapi Pak Dhani waktu itu sudah punya visi bahwa kuliner ini salah satu yang harus dijadikan penajaman. Ya. Jadi kami salah satu pihak yang diajak untuk ngobrol. Oke, baik, paham. Kirain ada lanjutannya gitu, yang memilih diksi makan enak atau gimana gitu. Tapi pada hakikatnya adalah ikut tergabung dalam proses perbincangan. Proses perbincangan tersebut. Oke, dan untuk closing statement tentunya kita sekali lagi mungkin lebih spesial lagi, tadi sudah beberapa kali Presiden IMA mengajak gitu ya para Tribuners untuk gabung serta dalam IMA Chapter Makassar. Tentunya tak ketinggalan kita juga ingin mendengar ajakan langsung dari Kak TN dan juga Kak Tas nantinya. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Ada satu yang mungkin perlu saya tambahkan ya, bahwa dalam konteks bisnis suara customer itu sangat menentukan. Okay. Nah, dengan tadi tema-tema atau topik-topik isu keberlanjutan, kita harus pahami bahwa saat ini kekuatan dari suara customer itu sangat besar. Dia bisa merubah atau men-switch satu produk ke produk lain karena tadi, misalnya mulai saat ini customer itu mulai bertanya-tanya gitu. Ini produknya dibuat dari mana? Oke. Materialnya dari mana? Ya kan? Kemudian diproduksi di mana? Mempekerjakan siapa? Begitu kan, seperti itu. Itu sudah menjadi isu-isu dunia dan itu sudah mulai masuk. Ya. Kalau misalnya mereka mulai misalnya makan misalnya daging gitu ya. Dia mulai bertanya, ini diternak di mana? Mereka bisa mempunyai kekuatan untuk men-tracing, mencari, menelusuri ini bahannya dari mana, di apa namanya, pakannya dari mana, seperti itu. Dan itu wajar saja. Okay. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita para marketers ya. Ini menjadi salah satu isu yang sangat penting ya untuk menjamin usaha kita bisa sustain kayak seperti itu. Iya. Seperti itu. Nah ini karena jangan sampai malas jawabnya, malah pelanggan lari gitu ya. Iya, pelanggan jadi lari. Kunci utamanya itu adalah bagaimana memenuhi apa yang menjadi pertanyaan dari ini sebenarnya dampak-dampak dari pandemi kemarin sebenarnya. Setuju. Ya, mereka mulai mempertanyakan begitu. Sumbernya dari mana gitu ya. Mereka kemudian bisa men-trace. Kalau model-model ini mereka di Jepang itu sudah lama. Kalau kita mau beli makanan, kita bisa tracing. Ya kan seperti itu. Kita bisa telusuri lah seperti itu. Iya, Nah, itulah kemudian di IMA itu kita bisa memberikan, mengajarkan gitu atau berdiskusi tentang isu-isu ini ya seperti itu. Nah, karena ini menjadi isu-isu yang mungkin sangat penting gitu untuk ke depan. Gitu. Jadi satu benefit baru lagi buat Tribuners ketahui bahwa dengan bergabung dengan IMA, tentunya adanya isu-isu yang sekarang ini memang diperlukan oleh calon customer ataupun juga customer tetap gitu adalah hal seperti itu dan perlu dipelajari lebih dalam lagi gitu kan. Betul. Terima kasih Kak TN. Mungkin ada tambahan lain atau cukup? Cukup. Kalau dari Kak Tas sendiri sebagai closing statement yang mungkin mau mengajak para Tribuners nih ikut serta bergabung dengan IMA Chapter Makassar. Ya sebenarnya kita yang selalu mengatakan kepada masyarakat khususnya Makassar bahwa apapun produknya itu pasti harus butuh marketing ya. Jadi memang sudah sangat tepat dan sangat jitu kalau gabung di IMA Makassar. Jadi segera gabung di IMA. Dan untuk deadline bergabungnya itu ada waktu-waktu tertentu kah? Setiap saat, anytime bisa join. Anytime, anywhere ya, dimanapun juga mungkin bisa kalau lihat ketemu di dengan media buru-buru sosial kita juga ini. Ya. Sosial medianya boleh dibantu? Di IMA Chapter Makassar Official, IMA di Chapter Makassar Official. sama di
website kita juga ada. Oke. Website IMA. Dengan bunyi yang sama, IMA Chapter? No, ima.org.id. Oke, dan ini Tribuners mungkin kalau ketemu dengan bro-bro kita ini yang hadir di studio bisa langsung mendaftarkan diri juga gitu ya. Mungkin ketemu di public space atau dimanapun langsung aja mungkin sharing-sharing. Dimulai dari perkenalan terlebih dahulu, biasanya langsung ya bergabung lah nanti dia di satu organisasi. Baik, terima kasih Kak Tas. Kak THR, Kak TN, ya semuanya bro-broku hari ini. Terima kasih, sukses selalu buat kakak-kakak sekalian dan juga sukses pastinya Kak. Amin. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Komunitas. Tentunya vibe hari ini sangat bergembira dan juga dapat edukasi, dapat beberapa SKS ya dari awal hingga akhir Daging ini. semua ya gitu. Daging semua pokoknya isinya. Dan tentunya terima kasih, sukses juga buat seluruh Tribuners. Salam sehat bagi kita semua. Saya Fiorina Jaretno, mewakili ketiga narasumber dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.